Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salatan taghfir biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, khususnya para habaib, para kiai, para sepuh, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, Kiai Haji Yahya Mutamakin, dan juga pengurus daripada Masjid Al-Muhajirin, semua para habaib, para kiai yang sungguh luar biasa, dan tentu terutama yang terhormat dan yang mulia kita haturkan kepada guru besar kita Al-Arif Billah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit hafizahullah, dan anak beliau Sayyid Umar bin Habib Zain, yang mana kedatangan kita semua di sini berkah daripada apa yang diperintahkan oleh beliau untuk mengadakan tabligh dan juga pertemuan di dalam reuni alumni Ribat Al-Jufri Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan semua yang ada di sini tanpa terkecuali, yang saya tidak sebut nama satu persatu, kita semua berharap nama kita ada dalam pandangan para wali, nama-nama kita dikenal oleh para salihin, yang apabila seorang telah dikenal oleh orang soleh, maka orang soleh itu akan menuntun kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung apabila kita datang ke tempat ini dengan persiapan hati untuk menyambungkan hati kita kepada orang-orang yang soleh, yang mana orang soleh itulah akan menuntun kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan berharap majelis yang kita berada di tempat ini, yang tentu majelis ini pun menjadi majelis yang istimewa dan mulia karena disandarkan kepada Sayyidina Muhammad. Majelis ini adalah Isra Mi'raj. Isra Mi'rajnya siapa? Sayyidina Muhammad. Sesuatu kalau sudah disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sesuatu itu akan menjadi mulia. Kita semuanya punya sendal. Kalau sendal sudah kita pakai, jangan dijual, dikasih orang aja nggak mau orang. Tapi beda kalau kita ditanya, maukah kita mendapatkan sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nilainya jadi beda. Kenapa? Bukan dilihat dari sendalnya, tapi siapa yang disandarkan dalam sendal itu. Begitu juga rambut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang banyak daripada para sahabat mendapatkan rambut itu. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an wasiat apabila beliau meninggal dunia untuk diletakkan rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di lisannya untuk mempermudah jawaban pertanyaan malaikat. Maka di sini kita acara ini disandarkan Isra Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam acara-acara apapun namanya tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya itu adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala pertunjukkan untuk kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memperjalankan Isra'nya, berkumpul di Baitul Maqdis dengan perkumpulan para nabi dan rasul, yang tidak pernah terjadi perkumpulan istimewa seperti itu. Namun ketika mereka ingin melakukan sholat, tidak ada yang berani untuk maju jadi imam
kecuali yang dikedepankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah imamnya para nabi dan rasul, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus beliau menjalankan perjalanan mi'rajnya, berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keistimewaan yang Allah berikan. Pada saat itu beliau dikawal oleh Jibril, tapi ketika beliau ingin berjumpa kepada Allah, Jibril tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan. Sampai beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, "Afi hadzal makan yatruku khalilun khalilah?" Apakah di tempat seperti ini kekasih meninggalkan kekasihnya? Maka Jibril pun menjawab, "Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum." Tidak ada di antara kita kecuali mempunyai kedudukan yang tertentu. Engkau telah diizinkan oleh Allah untuk melanjutkan perjalanan. Wa amma ana, kata Jibril, adapun aku, lau taqaddamtu shibran lahtaraktuh. Kalau aku maju walau hanya satu jengkal, maka aku, kata Jibril, akan terbakar. Jibril alaihi salam yang terkenal syadidul quwa, makhluk yang sangat kuat, makhluk yang sangat hebat, menghancurkan kaum Nabi Lut, naudzubillah, yang mereka melakukan homoseksual. Allah binasakan, Allah hancurkan itu dengan setengah sayap malaikat, diangkat buminya itu sampai ke langit, kemudian ditumplekkan ke bawah. Naudzubillah, hanya dengan setengah sayap. Ini kekuatan para malaikat istimewa. Tapi ketika beliau ingin melanjutkan perjalanan, Jibril tidak sanggup. Akan tetapi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di sini Allah pertunjukkan bagaimana kekasihnya. Kalau Jibril yang hebat, yang terkenal istimewa, yang dalam Al-Quran syadidul quwa, ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sanggup untuk melanjutkan perjalanan, tapi Jibril tidak sanggup. Di sini Allah pertontonkan kepada makhluk-makhluk lain bagaimana kemuliaan Sayyidina Muhammad. Keistimewaan beliau jumpa kepada Allah yang luar biasa. Balik berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam yang kedua kalinya setelah di langit yang ketujuh. Sebelumnya kemudian Nabi Musa mengusulkan untuk balik kepada Allah, umatmu tidak kuat. Memang ini riwayat jelas ada dalam Sahih Bukhari. Cuma yang perlu kita ambil hikmah di sini, dikatakan oleh Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, beliau menjelaskan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau diberitahu oleh Allah tentang umat-umat terdahulu. Beliau tahu tentang umat Nabi Adam, beliau tahu tentang umat Nabi Nuh, tentang umat Nabi Musa, tentang umat Nabi Isa. Maka bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam tidak tahu tentang umatnya? Beliau tahu keadaan umatnya. Tapi di sini ada hikmah. Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah untuk bisa berjumpa kepada Allah, tapi jawabannya, innaka lan tarani, engkau nggak bakal bisa jumpa kepada aku. Nabi Musa sudah minta sama Allah, nggak sanggup. Nabi Musa nggak sanggup, pingsan. Tapi Allah Subhanahu wa taala muliakan Nabi Musa berjumpa kepada makhluk yang baru berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam baru berjumpa kepada Allah dengan nur yang ada pada beliau, ditambah nur yang baru saja beliau berjumpa kepada Allah dengan keistimewaan, kewibawaan dan lain-lain yang beliau baru berjumpa kepada Allah. Maka di situ Allah berikan kemuliaan untuk Nabi Musa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa enggak puas, balik lagi, minta lagi, tidak mau cepat-cepat beliau berpisah, memandang wajah indah dari wajahnya Sayyidina Muhammad. Ini enggak sembarangan hadirin. Ini Nabi Musa dijuluki Kalimullah,
Orang yang bisa berbicara kepada Allah ini pun melalui 70.000 hijab, 70.000 hijab beliau bisa bicara kepada Allah. Setelah beliau bicara kepada Allah, beliau turun ke umatnya, beliau pakai cadar. Kenapa? Khawatir apabila umatnya menatap wajah beliau baru berbicara kepada Allah, maka umat itu akan pingsan, akan semaput, akan meninggal. Ini nggak sembarangan. Apalagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam baru berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulia luar biasa Allah jadikan kita dalam hidangan yang indah di dalam menyambung kebaikan, menyambung kemuliaan kepada Sayyidina Muhammad, dan bersyukur bergembira bahwasanya kita semua di sini mempunyai kemuliaan. Apa kemuliaan yang ada? Kita adalah umatnya Sayyidina Muhammad. Ini yang paling mahal yang kita miliki. Maka berbanggalah kita dengan umatnya Sayyidina Muhammad, menjadi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan majelis ini majelis yang menyambungkan hati kita dengan Habib Zain, majelis yang menyambungkan kita dengan para aulia, majelis yang menyambungkan kita dengan Sayyidina Muhammad. Tidak ada wajah-wajah yang hadir di tempat ini kecuali wajah-wajah itu adalah wajah yang digembirakan oleh Nabi Muhammad. Anak-anak yang hadir di tempat ini, orang-orang tua yang punya anak, niatkan anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang punya ikatan batin yang kuat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.